semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dan program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Jagat horor Indonesia kembali memperluas semestanya lewat kehadiran Janur Ireng Sewudino The Prequel, film yang menjadi kepingan penting dari Sewudino Universe. Diproduksi oleh MD Picture dan disutradarai oleh Kimo Sitambul, film ini hadir sebagai penelusuran asal-usul teror yang selama ini hanya disinggung sekilas dalam film Sewudino yang rilis pada tahun 2023. Alih-alih sekedar mengulang ketakutan lama, prequel ini mencoba membongkar akar konflik, kutukan, serta perseteruan keluarga yang menjadi fondasi kisah horor tersebut. Dirilis di penghujung tahun 2025, Janur Ireng mengambil latar waktu 6 tahun sebelum peristiwa utama Sewudino. Pendekatan ini membuat film terasa lebih gelap dan personal, karena penonton diajak menyelami masa lalu yang penuh intrik, ambisi, dan ritual terlarang di balik keluarga-keluarga berkuasa di Tanah Jawa. Film Janur Ireng disutradarai oleh Kimo Sitambul dan dibintangi sejumlah aktor papan atas, di antaranya Masayu Anastasia, Tora Sudiro, Rio Dewanto, Martino Leo, serta Ratu Rafa. Keterlibatan mereka memperkuat ekspektasi publik tentang kualitas cerita dan teror yang dihadirkan. Berbeda dengan Sewudino yang berfokus pada upaya bertahan hidup dari kutukan, Janur Ireng mengajak penonton menelusuri asal-usul lahirnya kutukan Sewudino. Film ini menyoroti bagaimana dendam, ambisi, dan pengkhianatan manusia menjadi pintu masuk kekuatan gelap. Dan ini dia sinopsis singkat film Janur Ireng ketika darah dan kutukan tak bisa dipisahkan. Cerita berpusat pada Sabdo yang diperankan oleh Martino Leo dan Intan yang diperankan oleh Ratu Rafa. Dua saudara yang sejak lahir dipercaya tak boleh disatukan. Keyakinan turun-temurun menyebutkan bahwa persatuan keduanya akan melahirkan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan yang mampu mengguncang keseimbangan manusia dan dunia gaib. Kepercayaan ini bukan hanya membuat hidup mereka penuh batasan, tetapi juga menempatkan keduanya sebagai objek incaran. Ancaman terbesar datang dari Arjo Kuncoro yang diperankan oleh Tora Sudiro, paman mereka yang berasal dari keluarga terpandang. Di balik citra elegan dan pengaruhnya, Arjo menyimpan ambisi untuk menguasai kekuatan Sabdo dan Intan. Dengan iming-iming perlindungan serta kemewahan, Arjo membawa keduanya ke rumah besar milik keluarga Kuncoro, sebuah tempat yang perlahan berubah menjadi pusat teror. Awalnya kehidupan Sabdo dan Intan tampak menjanjikan, namun ketenangan itu hanya ilusi. Gangguan gaib, tekanan psikologis, dan ritual misterius mulai menghantui hari-hari mereka. Sabdo dan Intan menyadari bahwa keberadaan mereka bukan untuk dilindungi, melainkan dikendalikan. Di tengah keputusasaan muncul satu nama yang terus bergema, Janur Ireng, santet paling mematikan dalam kepercayaan Jawa, yang diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar atau justru awal kehancuran yang lebih besar. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada upayanya memperluas mitologi Sewudino Universe. Janur Ireng tidak hanya berfokus pada satu keluarga, tetapi juga memperkenalkan Trah Pitu, 7 keluarga berpengaruh yang bersekutu dengan kekuatan iblis. Berbeda dari film pendahulunya yang menitik beratkan pada upaya keluarga Atmojo memutus kutukan, prequel ini membawa penonton menelusuri akar konflik yang jauh lebih dalam. Latar cerita diambil 6 tahun sebelum peristiwa dalam film Sewudino, sekaligus memperlihatkan bagaimana benih permusuhan antar keluarga dalam Trah Pitu mulai tumbuh dan berkembang. Sutradara Kimo Sitambul menyebut film ini sebagai pintu masuk menuju konflik utama yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam semesta Sewudino.
Melalui Janur Ireng, penonton akan diperlihatkan relasi kompleks antara keluarga Atmojo dan Kunchoro, dua kerah persekutuan gelap kerah pitu, 7 keluarga besar yang dipercaya menjalin hubungan dengan kekuatan iblis demi kekuasaan. Keberadaan anggota kerah pitu lainnya pun mulai diperkenalkan, memperluas lanskap cerita yang sebelumnya hanya disinggung sekilas. Hubungan rumit antar keluarga Atmojo dan Kunchoro yang sebelumnya hanya menjadi latar konflik kini dijabarkan secara lebih detail. Pendekatan ini membuat cerita terasa lebih kompleks dan politis. Kutukan tidak lagi berdiri sebagai elemen horor semata, melainkan simbol kekuasaan, warisan, dan keserakahan yang diwariskan lintas generasi. Film ini menegaskan bahwa teror terbesar bukan hanya datang dari makhluk tak kasat mata, tetapi dari manusia yang rela mengorbankan segalanya demi ambisi. Dari sisi akting, Janur Ireng menghadirkan kombinasi pemain lama dan wajah baru. Martinolio sebagai Sabdo tampil dengan intensitas emosi yang konsisten, sementara Ratu Rafa berhasil membawa karakter Intan sebagai sosok rapuh namun menyimpan potensi besar. Interaksi keduanya menjadi inti emosional di film ini. Sorotan tersendiri tertuju pada Tora Sudiro yang tampil jauh dari pesona komedinya. Sebagai Arjuna Kunchoro, Tora menghadirkan karakter dingin, penuh kendali, dan menekan secara psikologis. Transformasi ini menjadi salah satu kejutan menarik dalam film. Sementara itu, kehadiran Karina Swandi sebagai Mbah Karsa kembali memberi bobot mistis yang kuat, mempertegas atmosfer horor khas Jawa. Secara visual, Kimo Stambul tetap setia pada pendekatan horor atmosferik. Rumah besar keluarga Kunchoro digambarkan bukan sekedar latar, tetapi sebagai entitas hidup yang menyimpan rahasia kelam. Pencahayaan redup, ruang-ruang sempit, dan suara-suara lirih dimanfaatkan untuk membangun ketegangan perlahan. Alih-alih mengandalkan jumpscare berlebihan, film ini lebih menekankan teror psikologis. Rasa tidak nyaman dibangun lewat tatapan, keheningan, dan simbol-simbol ritual Jawa yang terasa autentik. Penonton dipaksa bersabar, namun imbalannya adalah rasa ngeri yang menetap bahkan setelah film usai. Janur Ireng Sewu Dino The Prequel berhasil menjalankan fungsinya sebagai sebuah film prequel dengan solid. Film ini tidak hanya menjawab rasa penasaran penonton tentang asal-usul kutukan, tetapi juga memperkaya konflik dan karakter dalam semesta Sewu Dino. Meski ritmenya cenderung lambat di beberapa bagian, pendalaman cerita dan atmosfer yang kuat membuatnya tetap menarik untuk diikuti. Bagi penikmat horor yang menyukai kisah berlapis dengan latar budaya lokal, film ini menawarkan pengalaman yang mencekam sekaligus penuh makna. Janur Ireng membuktikan bahwa horor Indonesia tak hanya soal takut, tetapi juga tentang warisan gelap yang terus membayangi dari generasi ke generasi. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Janur Ireng Sewu Dino. Terima kasih sudah menonton review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan juga film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!